Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang dan Teteh, Bapak dan Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya, Muhammad Ashari dari Manajemen Terapi Holistik Indonesia pada seri episode kelima dari MTHI Talks gitu ya. MTHI Talks itu apa? MTHI Talks adalah sebuah seri live ya, baik di Instagram maupun di Facebook yang akan membahas secara langsung pertanyaan-pertanyaan teman-teman, Bapak dan Ibu terhadap apa itu terapi, bagaimana itu latihan olah nafas, dan juga bagaimana MTHI bisa membantu bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian. Kira-kira gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman, Bapak dan Ibu, rekan teman dan sahabat punya pertanyaan, bisa langsung ditulis baik di komentar atau ke nomor WA yang sudah dicantumkan ya. Nanti di situ, insya Allah kalau sempat langsung kita jawab pada saat ini juga. Kalaupun tidak, kita akan buat untuk pertanyaan di pertemuan berikutnya, gitu ya. Overview dulu sambil kita tunggu teman-teman yang baru hadir. Overview pada episode pertama kita sudah ngobrol MTH itu apa, sejarah panjangnya seperti apa, dan bagaimana kita menemukan berbagai macam kita berproses sehingga kita saat ini punya berbagai macam, menurut saya sih keunggulan ya. Kita punya metode latihan yang bisa melahirkan terapis baru dalam 12 kali sesi latihan. Kita punya teknik-teknik latihan yang bisa menyingkat, mengefektifkan proses berlatihnya itu sendiri. Kedua, kita juga punya proses jaringan ya. Kita punya jaringan para terapis yang alhamdulillah dibangun dari tahun 2011, yang intensif kita mulai bangun di 2014 sampai saat ini. Artinya kalau 2014 sampai 2021 ini kan udah mau masuk 7 tahun ya. Ini juga sudah mulai sangat-sangat banyak yang berkiprah di dunia terapi energi. Kita juga punya tanda kutip knowledge base. Knowledge base itu apa? Maksudnya gini, referensi tentang bagaimana terapi energi dilakukan, gitu ya. Ini yang menurut saya salah satu yang berharga banget, karena knowledge base yang dibangun oleh MTH itu yang benar-benar berdasarkan pengalaman di lapangan, gitu ya. Oke, yang Facebook ada Kang Suryadi, suaranya kurang dikit lagi. Ya Kang Sur, maaf kalau yang Facebook ini dari kemarin-kemarin suaranya bermasalah terus gitu ya. Kalau lebih nyaman bisa di IG. Instagram udah pakai mic ya. Kemarin yang Facebook dipakein mic nggak bisa juga. Oke, tapi jangan khawatir. Kita punya rekamannya dan nanti akan ada di YouTube juga. YouTube-nya MTHI ada di @MTHI Indonesia gitu ya. Oke, itu balik tadi ke episode pertama. Kita ceritain MTHI itu apa. Supaya kita saling kenal, tahu sejarahnya dan bagaimana kita bisa memaknai sebuah materi yang kita kasih gitu ya. Contohnya gini, kita ngasih materi nafas itu bukan materi nafas yang kelihatan sederhana, tapi justru kesederhanaan ini hasil proses panjang latihan tahunan gitu ya, dengan peserta latihan yang banyak, sehingga kita tahu teknik nafas yang paling efektif buat orang Indonesia lah minimal gitu, yang seperti apa gitu ya. Harapannya dengan kita mengenal sejarah panjang proses kristalisasi pengalaman dan teman-temannya, kita bisa melihat ini nafas bukan nafas yang asal-asalan, kira-kira gitu ya. Bukan hanya dapat baca dari buku mana, terus tiba-tiba kita ajarin lagi, nggak seperti itu. Ini hasil benar-benar praktek di lapangan yang teruji, gitu ya. Dan insya Allah apa yang kita sampaikan, baik di MTHI Talks, baik di seri yang lain, atau nanti yang saya pikir ini minggu ini bakal keluar yang video latihan instruksional, itu merupakan hal-hal yang memang sudah hasil diuji di lapangan gitu ya, sehingga harapannya bisa sangat-sangat bermanfaat, bukan hanya bermanfaat ya, bisa sangat aplikatif ya, bisa diaplikasikan. Oke, di episode kedua MTH Talks kita ngobrol tentang dasar-dasar dari olah nafas, olah energi itu seperti apa, terapi energi itu seperti apa. Episode ketiga dan keempat kita ngobrol tentang pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali dibahas gitu ya. Nah, di episode kelima ini saya mau nge-review sedikit tentang sebuah hukum lah ya gitu ya. Sebuah
nilai yang kita pegang di MTHI, yaitu yang namanya kalau saya sebutnya sih hukum keseimbangan gitu ya, hukum keseimbangan. Maksudnya, teman-teman sekalian, ada satu pertanyaan yang masuk ke saya. Dari seorang terapis, dia bilang begini, Kang, bagaimana saya ingin punya saya sebagai terapis ingin punya pasien yang banyak. Apa sih tips dan sarannya dan saran-saran supaya saya punya pasien yang banyak gitu ya. Karena kan kalau teman-teman lihat di Jalan Subang itu kan, kalau on average day gitu ya, dalam hari-hari biasa, pasien itu harus dibatasi gitu ya, karena kalau nggak bisa sampai jam 2 malam baru selesai, saking membludaknya gitu ya, akhirnya kita batasi. Nah, pengen seperti itu bagaimana Kang gitu ya. Nah, pertanyaan tadi, bagaimana mendapatkan pasien yang banyak itu, sebetulnya kalau di breakdown akan berakar pada satu pemahaman di hukum keseimbangan tadi. Maksudnya gini, saya mulai jelasin aja ya. Teman-teman sekalian, semua itu udah seimbang. Kalau kita nggak gini, salah satu keseimbangan, kalau pertanyaannya tadi, bagaimana mendapatkan sebuah kondisi di mana pasien yang banyak, adalah gini, kita harus membuat sebuah keseimbangan antara latihan dan terapi. Maka hanya dengan begitulah kita akan memiliki pasien yang banyak gitu ya. Kalau kita terlalu banyak terapi, latihannya kurang, artinya nggak seimbang, pasti akan stagnan, tidak akan tercapai pasien yang terus bertambah. Kira-kira seperti itu ya. Kalau kita banyaknya latihan, terapinya kurang, maka kita pun tidak akan punya kondisi di mana pasiennya bertambah dan bertumbuh seperti itu. Ya. Oke, ini ada Kang nih dari Ina. Yang Facebook ya. Oke, mungkin dideketin. Coba kita deketin sedikit. Iya, satu layar isinya muka doang. Oke, semoga ini jadi lebih jelas ya. Oke. Saya ulang lagi. Jadi, ketika kita ingin pasien itu banyak dan bertumbuh, maka kita harus membuat sebuah keseimbangan antara terapi dan latihan. Nah, di kemarin ini udah sedikit dibahas, tapi saya pengen bahas lagi. Takutnya kemarin itu mungkin terlalu cepat, terlalu banyak materi gitu ya. Saya pengen bahas pertemuan kali ini benar-benar tentang tips bagaimana teman-teman bisa punya pasien yang banyak gitu ya. Yang pertama, teman-teman sekalian, sebelum ngebahas tipsnya itu saya pengen bilang begini. Kenapa sih teman-teman kita pengen punya pasien yang banyak? Itu dulu yang perlu dijawab. Kenapa kita pengen punya pasien yang banyak? Kalau jawaban yang jujur, Kak bilang, Kang, saya pengen amplopnya lebih banyak gitu ya. Maka silahkan datang ke fotokopian terdekat, beli 1 box amplop, kira-kira gitu ya. Nah, mau nggak mau, ketika pasien itu banyak, maka kita bisa menarik bahwa kemungkinan besar kita akan mendapatkan penghasilan juga. Karena mau nggak mau, sebagai seorang terapis, kita harus melihat bahwa proses pelayanan terapi ini adalah proses profesional sebetulnya. Betul kita perlu ikhlas, betul kita perlu tetap menjaga lempeng gitu ya. Tetapi kalau kita jeda sebentar, terus kita berpikir, kita harus bisa melihat bahwa pelayanan terapi ini adalah sebuah profesi. Dan bagi MTHI penting bahwa para terapis ini menganggap serius proses terapi, bukan hanya sebagai sambilan. Karena sebuah keilmuan akan berkembang hanya kalau kita tekuni, kalau kita seriusi gitu. Sehingga kalau ada orang-orang yang menjadikan terapi ini sebagai profesi dia, maka kami di MTHI sangat yakin bahwa keilmuan terapi ini akan dapat berkembang. Beda dengan hanya inilah saya mah cuman terapi kalau dibutuhin aja, atau misalnya kalau ada yang sakit aja saya terapi, maka keilmuan nggak akan berkembang gitu ya. Harus ada orang-orang yang mendedikasikan dirinya mikirin
teknik latihan paling bagus kayak gimana, paling efektif gimana, kalau pasien sakitnya ini terapinya kayak gimana, kalau dia diterapi pasien ini bisa ada manfaatnya dalam 4 kali terapi, gimana caranya dalam 2 kali terapi efektif. Harus ada orang-orang yang mikir seperti itu. Dan ini adalah orang-orang profesional yang memang yang secara profesinya mikirin kayak gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat sebuah proses terapi itu sebagai sebuah pelayanan profesional, kita juga lihat breakdown kan nggak tiba-tiba ya kita ngaku-ngaku jadi terapi atau kita merasa jadi terapi terus kita terapi, kan nggak begitu. Ada proses belajarnya, ada proses latihannya, ada proses tanda kutip magangnya, ada proses salah-salahnya, ada proses-proses pembelajaran yang banyak sehingga kita bisa terapi dengan baik, dengan efektif, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi wajar kalau sebuah pelayanan profesional mendapatkan reward karena ada waktu, ada tenaga, ada pikiran, ada usaha yang diinvestasikan di situ. Sehingga saya dan MTHI dan para komisioner sangat-sangat menghargai teman-teman yang memilih jalur terapi ini sebagai profesinya. Karena ini tidak mudah, gitu ya. Tidak mudah. Nerapi 5 jam itu artinya kamu udah latihannya berapa jam, kira-kira gitu ya. Udah sampai mana sampai bisa pasien banyak. Kira-kira seperti itu, ya. Itu satu ya. Jadi wajar kalau misalkan ketika kita melakukan terapi mengharapkan nilai tukar gitu ya dalam bentuk rupiah. Karena tentunya waktu yang diinvestasikan untuk terapi, waktu yang diberikan, tenaga yang diinvestasikan untuk berlatih itu perlu terganti karena seorang terapis kan nggak makan udara, kira-kira gitu ya. Ada kebutuhan-kebutuhan yang perlu dia penuhi juga. Jadi sangat wajar kalau ada alasan yang bilang, Kang, saya pengen amplopnya banyak, saya pendapatannya pengen lebih. Kalau saya pengen punya, kenapa saya pengen punya pasien banyak? Karena saya pengen pendapatan yang meningkat. Itu hal yang sangat wajar. Nah itu kenapa saya bilang begini dari awal ya? Karena di luaran di beberapa kasus banyak terapis yang merasa tanda kutip kayak berdosa gitu menerima nilai tukar dari pasien gitu ya. Menurut saya pribadi mah tidak begitu gitu ya. Penghargaan yang diberikan oleh pasien selama itu diberikan secara sukarela gitu ya, menurut saya itu sebuah hal yang wajar gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen pasien banyak karena ingin peningkatan pendapatan adalah sesuatu yang wajar. Nah, hari ini kita akan lihat tips dan trik apa yang kita bisa bantu supaya teman-teman bisa meningkatkan jumlah pasien gitu ya, berdasarkan hukum keseimbangan yang tadi. Yang kedua, apa sih kira-kira alasan teman-teman pengen punya pasien yang banyak? Ini alasan yang sedikit melankolis biasanya gini, saya ingin saya lebih bermanfaat bagi sesama, gitu ya. Lebih banyak pasien, lebih banyak silaturahmi, lebih banyak pasien, berarti saya lebih banyak membantu orang, lebih banyak pasien, maka saya akan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. It's okay. Dan itu juga sebuah hasil yang sebuah alasan yang sangat-sangat baik gitu ya. Dan saya pikir semua orang punya seperti itu alasannya gitu ya. Kalau saya bisa ngebantu 1 orang, kenapa sih saya nggak bisa? Kalau saya punya 5 pasien 5 kan berarti saya bisa ngebantu 5 orang. Saya akan lebih bermanfaat buat 5 orang. Saya akan lebih bermanfaat buat 5 keluarga gitu ya. Sehingga saya kalau satu keluarganya 4, berarti saya dengan membantu 5 orang, saya akan lebih bermanfaat buat 20 orang yang ada di sana. Kira-kira gitu ya. Nah, ini sangat-sangat wajar juga gitu ya. Ini alasan-alasan yang menurut saya top 2 ya. 2 alasan pokok kenapa seorang terapis itu perlu memiliki keinginan untuk punya pasien yang banyak gitu ya. Kang, ada gitu pas terapis yang pengen pasiennya sedikit? Ada juga pasien-pasien yang aduh ini kebanyakan gitu ya, pengen istirahat, pengen apa gitu ya. Ada yang pengen sedikit gitu ya. Tapi kalau bisa sedikit, tapi pendapatannya besar gitu ya. Nah, itu adalah step berikutnya bagaimana membuat dari sebuah
bagaimana meningkatkan harga kita dari seorang terapis biasa menjadi terapis yang punya strategi, kira-kira gitu. Nah, jadi pengembangan profesi terapis itu panjang gitu ya. Mulai dulu semuanya juga, berani dulu, tapi nanti ada fase-fase di mana bagaimana kita berstrategi untuk membentuk sebuah pengembangan bisnis yang baik gitu ya. Nah, ini yang biasanya nggak dimiliki oleh mereka-mereka yang autodidak gitu ya. Mereka-mereka yang mungkin yang terapi sejalannya aja gitu ya. Nah, kalau kami di MTHI melihat bahwa terapi itu sebagai profesi, maka harus ada jalur pengembangan profesi. Masalahnya di sini kan nggak ada jabatan ya. Masuk terapis gitu ya, nanti digaji sekian, naik gajinya, atau nanti ada pensiun, ada apa. Kan kalau terapi nggak seperti itu. Maka kita lah yang harus melayout sendiri bagaimana strategi pengembangan si profesinya. Oke. Break dulu ya. Nah, jadi tadi kita sudah ngobrol alasan apa sih yang biasanya dimiliki oleh para terapis yang memotivasi mereka untuk punya pasien yang banyak gitu ya. Dan dua-duanya sangat-sangat wajar, sangat mulia menurut saya gitu ya. Tuh, nah. Oke, balik. Kang, tadi kan pertanyaannya adalah bagaimana saya memiliki kesempatan punya pasien yang banyak gitu ya. Nah ini tolong dipahami baik-baik karena kita akan breakdown benar-benar supaya landasan berpikirnya bareng-bareng sama gitu ya. Oke teman-teman sekalian. Nah, saya mau mulai dari sebuah premis seperti ini. Premisnya adalah bahwa segala sesuatu itu sudah ada takarannya. Kalau memang tidak akan seorang pasien didatangkan kepada seorang terapis jika terapis ini tidak mampu. Sebaliknya, kalau ada pasien yang datang, maka sebetulnya terapis ini mampu. Karena nggak mungkin kalau dia nggak mampu didatangkan pasien. Karena Allah itu adil kan gitu ya. Kamu tidak akan diuji kalau kamu nggak mampu kan, kira-kira begitu. Ya, ini premis yang dibangun yang pertama. Bahwa ketika seorang pasien itu datang, artinya pasien ini mampu. Ketika seorang pasien ini didatangkan, maka terapis ini mampu. Maka teman-teman mampu sebetulnya. Kalau ada yang ngetok, minta diterapi, sebenarnya teman-teman mampu. Masalah teman-teman nggak percaya diri, masih kurang pede, itu masalah beda. Tapi dasarnya adalah mampu. Tinggal bagaimana eksekusinya, kan gitu ya. Nah, premisnya satu gitu. Sekarang kita kembangkan premisnya. Kalau saya sebagai terapis, terus memiliki didatangkan 2 pasien, artinya saya mampu nerapi 2. Kenapa saya tidak didatangkan 10 pasien? Pertanyaannya apa? Kenapa saya tidak didatangkan 10 pasien? Kenapa pasien yang datang ke saya tidak 100 pasien? Maka jawabannya adalah karena kemampuan terapi Anda belum mampu buat nerapi 100 pasien. 100 pasien, kalau nerapi kamu masih setengah jam 1 pasien, maka 100 pasien akan memakan 50 jam. Artinya 2 hari lebih, 50 jam ya? 2 hari lebih tanpa makan, tanpa minum, tanpa istirahat, tanpa break, kamu akan nerapi terus. Untuk 100 pasien. Nah, gitu ya. Nah, jadi apa gitu ya? Kalau premisnya dibangun seperti itu, dan kita udah tahu kenapa kita tidak didatangkan 100 pasien, karena memang kemampuan kita belum ada, maka dengan sangat mudah kita bisa mengelaborasi apa yang harus kita lakukan supaya pasien kita bertambah jumlahnya. Jangan satu-satu amat deh. Jangan 2-2 amat. Kalau bisa ya 15 lah, kan kira-kira gitu ya. Maka jawabannya adalah kemampuan kita yang harus di-upgrade. Gitu ya. Ini yang paling penting. Kenapa? Kalau jawabannya kemampuan kita yang harus di-upgrade, maka kita mengambil alih semua kendali ke diri kita. Mengupgrade kemampuan itu urusan kita banget. Kita bisa. Tidak tergantung
hujan, panas, badai atau apa. Kan gitu ya? Kebayang? Ya. Nah, jadi ketika teman-teman ingin pasiennya banyak, maka tariklah ke upgrade kemampuan. Kan gitu ya? Sehingga nanti akan ada mulai balance tadi, si hukum keseimbangan tadi. Kalau kemampuan kita untuk 10 cukup, maka akan datang 10 pasien. Karena kemampuan kita di 10. Kalau kemampuan kita 10, tapi kita nggak nerapi sampai 10, maka kemampuan ini terus terang bakal turun. Kenapa? Karena badan juga tahu buat apa saya gede-gede gitu ya. Dan pembelajaran itu kan ada di ketika terapi. Kalau ada 10 pasien datang terus kita tolak 5 gitu ya, berarti 5 pembelajaran tidak kita dapat. 5 kesempatan untuk upgrade lagi kemampuan tidak dapat. Maka dia akan turun gitu ya. Kalau tiba-tiba 10, tiba-tiba misalkan kita promo segala macam datang 20, tapi kemampuan kita eksekusi buat hanya 10, maka apa yang terjadi apa? 10 pasien yang lain tidak akan puas dengan pelayanan kita. Pasti akan balance lagi di 10, kira-kira gitu. Maka salah satu hal yang perlu dilakukan oleh terapis adalah selalu lihat, cek, upgrade kemampuan. Jadi nggak ada tuh terapis-terapis yang tidak berlatih dengan serius. Tidak ada terapis energi di MTHI yang hanya bermimpi pengen pasien banyak dengan mudah gitu ya. Nggak bisa seperti itu. Karena menurut hukum keseimbangan tadi, dia akan nyari keseimbangan gitu ya, antara si latihan dan pasien, kira-kira gitu. Nah, semoga dengan begini teman-teman bisa kebayang pola pikirnya ya. Jadi yang saya sampaikan ini kan pola pikir ya. Hukum keseimbangan itu kayak pola pikir. Nanti teman-teman bisa aplikasiin ini di hal-hal yang lain gitu ya. Tapi itu bottom line-nya adalah tips bagaimana kita meningkatkan jumlah pasien adalah dengan meningkatkan kemampuan terapi. Nah, apa itu cukup, Kang? Cukup sebetulnya. Karena yang mendatangkan pasien itu sebetulnya tidak hanya gitu loh. Ada orang yang, kenapa sih gitu ya, misalkan kayak di Jalan Subang nih, kenapa sih ada yang jauh-jauh dari Purwakarta, dari Majalengka, datang ke Antapani, dan terapi alternatif di Antapani ini kan, di Bandung ini kan banyak ya, bahkan di Majalengka atau di Purwakarta juga mungkin banyak. Kenapa nggak ada yang datang yang deket aja? Karena ada trust, ada keyakinan, kan gitu ya. Ada tanda kutip berjodoh gitu ya, kira-kira begitu ya. Nah, ada hati yang ditautkan, kira-kira begitu. Maka, ketika kita kemampuannya sudah baik, gitu ya, maka yakinlah pasien pasti akan datang. Tinggal kitanya jeli. Nah, kita masuk seksi berikutnya. Kadang-kadang ada terapis-terapis yang kurang jeli. Pengen pasiennya banyak, layanannya udah oke, tapi dia nggak jeli. Misalkan pasien itu nggak selamanya dia ngetok pintu, nge-WA, nggak selamanya minta secara langsung. Bisa jadi kita ketemu seseorang, tetangga yang ngeluh, aduh saya sakit pinggang, misalkan gitu. Tapi kitanya nggak peka, kok sakit pinggang, oh iya dibecandain aja, selesai aja. Bukan di terapi. Maka pada saat itu sebetulnya pasien tadi, karena tidak peka ya, kurang peka, maka tidak melihat bahwa itu adalah pasien yang sebetulnya sedang dihadirkan, kira-kira begitu. Nah, jadi ketika kita sudah fokus pada berarti, kita sudah meningkatkan kemampuan, hal lain yang kita perlukan adalah kepekaan gitu ya. Pasien itu bisa datang dari kanan, kiri, atas, bawah yang kadang-kadang kita tidak duga. Kira-kira begitu. Karena siapa tahu dari satu orang yang tadi sakit pinggang, hanya sekilas ngomong, ketika mungkin di terapi, sangat mungkin dia akan mereferensikan pada orang-orang yang lain. Itulah cara publikasi mulut ke telinga berjalan, kira-kira gitu ya. Nah, ini yang pentingnya. Karena kita di awal kan pasti mulai tanda kutip dari nol ya. Kayak di SPBU, mulai dari nol, kita mulainya itu bukan terapi dulu, tapi latihan dulu. Latihan dulu, beraniin terapi. Nanti nerapin terapi, orang-orang pada testimoni,
makin banyak datang, maka kita harus naikin lagi upgrade kemampuan. Dan gitu terus, naik, gitu, kira-kira gitu ya. Sehingga ini adalah proses yang memang membutuhkan waktu dibangun, bukan tiba-tiba instan ada, kira-kira gitu ya. Maka kepekaan akan jadi sebuah hal yang penting, karena setiap pasien yang datang adalah pembuka jalur untuk pasien berikutnya. Ini yang harus kita pahami. Kang, apalagi selain saya berfokus pada peningkatan kemampuan, kemudian apalagi yang harus saya lakukan selain kepekaan? Yang ketiga adalah strategi. Nah, ini yang selalu saya dan teman-teman di MTHI tekankan. Teman-teman sekalian, seorang terapis energi itu adalah pribadi unik yang memiliki skill set, kemampuan yang jarang dimiliki orang lain. Saya ulang lagi ya. Seorang terapis energi adalah pribadi yang memiliki kemampuan yang sangat-sangat unik, tidak dimiliki orang lain, gitu ya. Kalau ada pasien sakit saraf kejepit, normally dia akan USG, dia akan di ronsen gitu ya, obat dan teman-temannya. Tapi terapis energi kan menurut saya unik ya. HNP atau saraf kejepit adalah salah satu kasus yang banyak kita tangani dan efeknya respon terhadap terapi energi cepet banget gitu ya. Bisa hitungan cuma sekali terapi, 2 kali terapi gitu ya. Terapinya itu nggak di USG, nggak di ronsen, hanya ditempelkan dan diputarkan energi, selesai gitu. Teman-teman coba lihat deh di YouTube-nya MTHI. Ada yang jam 10 diterapi, 2 siang udah sembuh. Padahal sebelumnya berbulan-bulan dia sakit. Ada yang seperti itu. Dan ini banyak banget. Kalau HNP ini kita udah sangat yakin bisa gitu ya. Insya Allah secara statistik dia cepat responnya. Nah, kemampuan untuk nerapi syaraf kejepit yang dengan 1 atau 2 kali terapi sudah terasa efeknya secara signifikan, ini kemampuan yang tanda kutip jarang dimiliki dan mahal. Masalahnya adalah tidak semua orang tahu itu. Maka selain mengupgrade kemampuan, kedua kita peka terhadap sinyal-sinyal calon-calon pasien, kita perlu punya strategi. Untuk apa? Mengabarkan pada halayak bahwa kita punya kemampuan ini. Banyak terapis-terapis kita yang malu-malu. Ketika dia sebenarnya dia bisa nerapi, bagus nerapinya, tapi dia malu-malu. Ketika ditanya siapa yang bisa nerapi, diem gitu ya. Ketika ketika misalkan ada yang sakit terus dia ya kayak malu kalau diketahui bahwa dia seorang terapis, kira-kira begitu. Nah, kalau malu-malu ini masih dipelihara, maka apa yang terjadi adalah orang jadi nggak tahu. Jadi bukan salah orang lain ya, namanya mereka nggak tahu ya. Ya karena kita nggak ngasih tahu ya wajar dong kalau si branding gitu ya, branding iklan promonya tidak berjalan kan gitu. Maka hal ketiga yang perlu kita miliki adalah strategi pengembangan brand gitu ya. Seorang terapis itu adalah orang-orang yang membangun brandnya sendiri. Ini yang paling penting nih. Ini mungkin nanti rada seperti kontradiktif tapi sebetulnya enggak. Jadi teman-teman sekalian, MTHI punya banyak terapis. Ada Pak Dayat, Pak Sakiman, ada Bu Ike, ada Bu Nani, ada Bu Uis, ada lagi Kang Egi, ada Kang Windy, dan banyak banget. Setiap dari terapis ini harus membangun brandnya sendiri, gitu ya. MTHI itu memberikan sebuah start platform dasar gitu ya, supaya si orang ini bisa deh, meluncur deh. Tapi setelah dia meluncur, dia harus mengembangkan si brandnya sendiri. Karena seorang terapis ini berkaitan erat dengan kepercayaan gitu. Saya kadang-kadang ya kalau di sini, ada yang pengen diterapi sama Kang Hilman. Sama yang terapis lain nggak mau. Ada yang pengen diterapi sama Kang Yofi misalkan. Pegang sama terapis lain, ya oke, tapi saya lebih nyaman sama Kang Yofi. Saya lebih nyaman sama Teh Tika gitu ya. Inilah yang harus dibangun, karena yang namanya terapi itu kan
saling kepercayaan ya. Saya percaya bahwa terapis ini bisa membantu. Terapisnya juga percaya bahwa pasien ini bisa diajak kerjasama gitu ya, karena terapi energi adalah sebuah kerjasama. Kan kayak gitu ya. Nah, oh, pertanyaan sama testimoni. Oke, siap. Oke. Balik tadi ya. Adalah trust. Maka yang harus dibangun adalah brand masing-masing. Nah, terapis-terapis energi, ini saya menjangkau nih ke teman-teman nih yang latihan di MTHI nih. Kalau spesifik ya, secara khusus ke teman-teman yang latihan di MTHI. Bangun brandnya teman-teman. Jangan ragu-ragu. Saya Sakiman, terapis MTHI. Saya Hilman, terapis MTHI. Gitu ya. Saya Hilman, terapis aja lah. Nggak usah MTHI-nya, nggak usah dibawa, it's okay. Teman-teman harus ngebangun itu. Jangan sampai kita tuh selamanya berada di bayang-bayang, kira-kira gitu ya. Kalau baksos gitu, ada 10 orang gitu, 10 terapis, kelihatannya brandnya MTHI doang gitu ya. Tapi yang kita inginkan tidak hanya itu, iya brandnya MTHI di depan, tapi teman-teman maju juga dengan nama masing-masing, dengan brand masing-masing. Saya misalkan contoh Kang Yofi, saya Yofi Wahyudi Haris, spesialisnya adalah metafisika. Kalau misalkan penglaris rumah, bersihin rumah, anti santet dan teman-temannya, udah langsung ke Kang Yofi. Brandnya udah lumayan terbangun kuat tuh Kang Yofi. Teh Tika misalkan spesialis untuk promil, terus misalkan keputihan, ada masalah hormonal, larinya ke Teh Tika deh, gitu ya. Salah satu dari terapis perempuan yang kita punya. Kalau misalkan kalau mau latihan, maka latihan yang ekstrim, yang berat, maka atau misalkan mau private, larinya ke Kang Hilman gitu ya. Dia udah punya ciri masing-masing. Nah, ini yang kita perlu bangun ya. Jadi, ulangi lagi, tadi pertama naikin kemampuan diri, kedua peka, ketiga bangun personal brandnya dan komunikasikan. Kita saat ini punya banyak sekali sarana yang bisa dipakai, bisa pakai Facebook gitu ya, Instagram, itu pakai terus gitu ya. Karena itu adalah sarana paling mudah, paling gratis, mudah untuk mensosialisasikan kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Kenapa kita perlu sosialisasi? Gitu ya. Karena tadi kita perlu membangun basis komunitas teman-teman masing-masing. Ini penting. Makin banyak orang yang tahu bahwa teman-teman terapis, maka makin banyak orang yang akan merekomendasikan kalau teman saudaranya sakit. Lu terapi aja sama si Akang ini, kan gitu, kira-kira gitu ya. Ini yang secara sadar harus dibangun. Jangan biarkan ini senjata ini tergeletak begitu aja. Ini harus benar-benar dipakai secara taktis untuk membangun personal branding teman-teman. Hanya dengan begitulah, dengan menjalankan 3 tadi, maka teman-teman akan punya basis pasien yang akan terus meningkat. Mungkin awalnya pelan, tapi pengembangan pasien itu tidak berjalan linear, tidak berjalan lurus begitu aja. Meningkatnya tuh nggak garis lurus, tapi dia eksponensial. Artinya mungkin awalnya landai, tapi nanti dia naiknya ke atas, cepet gitu. Kenapa? Karena kalau teman-teman kita udah ada hitungannya. Teman-teman itu perlu mengejar sampai punya 30 pasien yang diterapi secara aktif. Itu yang harus teman-teman kejar. Ketika 30 ini tercapai, maka kesananya udah akan berjalan secara otomatis. Perjuangannya adalah di 30 ini, gitu ya. Sering datang ke rumah sakit, misalnya ada saudara atau teman yang di rumah sakit, terapi ke rumah sakit. Biasanya sebelahnya pengen diterapi juga. Ngobrol aja, udah. Kejar sampai dapat 30. Kalau 30 ini tercapai, maka kesananya jalannya udah sangat-sangat mudah untuk dijalani. Karena kerjanya tidak kerja sendiri. 30 pasien yang dilayani dengan baik ini, yang merasakan manfaat dengan baik ini, akan membantu teman-teman mengkomunikasikan manfaat yang bisa didapatkan. Kira-kira begitu. Ya. Oke, ini ada pertanyaan. Nih, dari Kang Lebah tahu, bagaimana cara menghilangkan rasa malas untuk latihan dan cara agar tetap produktif dan stabil? Oke. Pertanyaan jujur banget. Kang, gimana menghilangkan rasa malas untuk latihan?
Malas itu datang ketika kita tidak menyenangi biasanya. Mana ada yang makan enak tuh males, nggak ada gitu ya. Mana ada yang nonton video ke bioskop itu males, nggak ada. Karena makan enak dan nonton bioskop adalah sesuatu yang menyenangkan. Artinya kalau teman-teman masih malas buat latihan, teman-teman belum melihat, belum merasakan latihan itu sebagai sesuatu yang menyenangkan. Latihan itu sebetulnya bener berat kok. Kalau yang latihan yang bener tuh berat, capek, ngilu-ngilu, pengen menyerah dan teman-teman. Tapi di sana endingnya itu teman-teman akan mendapatkan sense of achievement. Gue udah ngelakuin sesuatu yang berat banget dan gue bisa gitu loh. Walaupun saat udah ada tips ya buat latihan buat kaum rebahan itu kan untuk membangun sense of achievement itu. Dan itu manis banget. Rewarding bahasa Indonesia sangat rewarding apa ya bahasa Indonesia? Rewarding banget gitu. Bahwa kita udah bisa melakukan sesuatu yang hebat gitu. Nah, rasa itu yang awal-awal kita pegang. Sebelum nanti kita akan melihat merasakan sendiri bahwa oh ternyata latihan tuh ngenahin gitu, enakeun gitu. Nah, ketika rasa enaknya latihan itu didapat, maka latihan 40 menit, 80 menit, 1 jam itu nggak kerasa, dia akan maju sendiri. Saya kebetulan melatih online via Zoom ya, setiap hari Senin dan Kamis. Yang latihan itu antara 20 sampai 30, topnya 40 orang biasanya yang latihan. Saya sangat salut sama mereka. Yang kita latih itu kan online tuh, kita cuman gini. Mereka latihan di rumah masing-masing dengan segala macam kondisi yang masing-masing gitu ya. Ada yang sama anaknya masih main dan teman-teman. Tapi mereka mau gitu seminggu 2 kali latihan dan mereka benar-benar serius. Apa yang terjadi adalah mereka maksain dalam 40 menit itu dan jadi tanda kutip militan karena dia ngerasain banget ini manfaatnya ada loh. Nah, inilah yang kita kejar gitu. Jadi kalau teman-teman masih malas, mungkin satu itu teman-teman belum bisa merasakan latihan itu enaknya apa. Nah, mulailah dari yang mudah, mulai dari 1 menit, paksain, nanti teman-teman akan mulai menuju jalan mengenal enaknya latihan itu apa. Kalau udah enak latihan, itu 40 menit terasa sangat singkat, kurang banget gitu ya. Karena kita memang enak pengen nambah kan kira-kira gitu ya. Itu. Tips kedua, kalau teman-teman memang punya rasa malas untuk latihan, itu adalah ditimbang-timbang, diukur, ditimbang ya ditimbang kayak di neraca gitu ya, ditimbang. Males saya segini dengan manfaat yang akan didapat itu mana yang lebih berat? Apakah kita layak untuk mengalahkan rasa malas ini untuk mendapatkan manfaat dari latihan itu? Contohnya kayak gini, saya punya beberapa teman yang latihan itu punya motivasi yang luar biasa. Karena istrinya sakit. Jadi istrinya ini sakit berat. Ada yang orang tuanya sakit berat. Jadi dia berlatih itu, motivasinya adalah saya pengen bisa saya mau latihan seedan-edannya, supaya saya bisa nerapi dan bisa nerapi keluarga saya. Pada saat itu udah nggak ada lagi rasa males. Karena dia punya motivasi yang sangat-sangat tinggi. Jadi kalau teman-teman masih malas, coba dipikir-pikir. Saya latihan itu buat apa? Jangan-jangan kita nggak tahu latihan itu manfaatnya buat apa? Buat kemana ke depannya? Karena kalau kita nggak tahu mau kemana, kita malas ngapain? Kita misalkan ya, kalau kita ada lahan masih kebun gitu ya, masih banyak rumput segala, ngapain kita babat-babat rumput bersihin? Kalau nggak tahu nantinya buat apa? Tapi beda dong, kalau misalkan kita tahu ini lahan, kalau dibabat kita boleh bisa tanamin, ditanaminnya misalkan porang gitu ya, yang sekilonya dapat sekian juta gitu. Iya kan kita lihat ke depannya, oh ini bakal menghasilkan besar. Layak dong saya ngeluarin keringat untuk bersihin lahan ini kan gitu ya. Itu 2 yang menurut saya teman-teman perlu bisa jadikan patokan untuk mencoret rasa malas gitu ya. Yang satu tadi adalah temukan si
keseruan di dalam latihan gitu ya. 40 menit tuh nggak kerasa banget, selalu kurang gitu 40 menit tuh ya. Kedua adalah ditimbang-timbang manfaatnya apa, diketahui bener manfaatnya apa. Kalau ya teman-teman udah timbang-timbang, dipikirin dengan masak-masak, ternyata nggak ada gunanya saya berlatih, ya nggak usah berlatih. Ngapain lagi latihan? Ngapain melakukan sesuatu yang tidak berguna buat kita, kan gitu ya. Mending nggak usah latihan lah, mending jadi pasien aja, kan kira-kira gitu ya. Nah itu, jangan melakukan sesuatu yang memang kita nilai tidak bermanfaat gitu. Kira-kira gitu ya. Oke, dan cara untuk tetap produktif dan stabil. Tetap produktif dan stabil ya, maka produktiflah dan stabil lah gitu. Kita udah tahu kok apa yang harus kita lakuin. Kita feel-nya biasanya udah dapet, ini bagus, ini enggak. Ini bisa dilakukan, ini enggak. Ini harus dilakukan, ini enggak. Tinggal diikutin aja. Feel kita tuh navigator yang cukup efektif ya. Tapi biasanya kalah sama males, kalah sama nafsu, biasanya begitu. Nah, jadi tinggal diikutin aja sih itunya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. 1. Sudah tidak diterima di kantoran karena keterbatasan. Oh, belum. Ada tes. Oke. Ada testimoni dari salah satu terapis MTHI. Namanya tidak disebutkan, gitu ya. Kenapa jadi terapis? Karena 1. Sudah tidak diterima di kantoran karena keterbatasan umur dan fisik. Kedua, tidak bisa berwirausaha karena tidak ada modal. Ketiga, modal waktu untuk latihan dan percaya diri. Minimal sekarang anak dan istri sudah bisa ternafkahi. Oke, ini testimoni yang mantap banget ya. Ya ini, saya mau sedikit mencukil sedikit dari sini. Ini karena ini alasan kayak gini tuh belakangnya banyak gitu ya. Belakangnya banyak. Yang pertama saya mau ngomong begini. Pada pertemuan episode ketiga atau keempat ditanya seberapa mudah seseorang bisa mulai berlatih olah nafas untuk bisa jadi terapis. Dan kita sudah bisa waktu itu jawab tidak ada angka khusus, tapi selama orang itu si anak ini sudah bisa mengikuti instruksi, maka dia bisa untuk nafas. Semudah itu. 7 tahun, 8 tahun atau 10 tahun itu udah bisa berlatih. Di sini teman ini bilang bahwa kenapa dia jadi terapis, karena sudah tidak diterima di kantoran dan karena keterbatasan usia dan fisik. Saya pribadi merasa sangat envy itu iri terhadap orang-orang muda, karena saya merasa sudah tidak muda gitu ya. Orang muda itu punya banyak pilihan ya. Orang muda itu punya, ketika dia usianya 15 tahun, artis bisa, musikawan bisa, musisi bisa, dia bisa punya waktu untuk belajar seperti itu. Dia mau orang yang usia 25 tahun lulus itu bisa jadi PNS, bisa kerja di mana, banyak pilihan. Dan itu pilihan-pilihan itu akan berkurang seiring dengan pilihan yang sudah diambil dan usia. Sekarang kalau contoh misalkan saya 42 tahun nih, untuk jadi seorang atlet udah lewat. Waktu seorang Azhari menjadi atlet lewat. Sebagai model mungkin masih ya, tapi kalau sebagai atlet enggak. Kalau seorang Azhari ini mau meniti karir sebagai artis, udah lewat juga. Harusnya saya jadi YouTuber berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu, mungkin sekarang subscriber udah banyak gitu ya, tapi sekarang tidak. Jadi PNS jelas gitu ya, 35 tahun lewat gitu ya. Mau dapat beasiswa lagi, belajar lagi juga lewat gitu ya. Karena udah bukan pilihan kira-kira gitu. Jadi mumpung teman-teman kalau yang masih muda nih, yang usia mungkin masih 20, 30 gitu ya. Teman-teman punya pilihan gitu ya. Silahkan dipakai sebaik mungkin gitu ya. Karena sekali pilihan itu diambil, mungkin kita nggak punya kesempatan buat ngambil itu lagi. Nah, kalau teman-teman yang memilih jalan sebagai terapis, teman-teman pikirin lagi, ini saya mau seserius apa gitu ya. Saya nggak bilang teman-teman harus super serius semuanya, enggak.
Ada orang-orang yang berlatih itu hanya untuk terapi diri sendiri. Ada orang-orang yang berlatih memang untuk komunitasnya aja. Ada orang-orang yang berlatih hanya untuk terapi keluarga sendiri, bukan untuk sebagai terapis profesional. Ada yang seperti itu dan it's okay. Yang saya ajukan adalah teman-teman pikirin gitu ya, mumpung kalau teman-teman masih punya kesempatan waktu, masih muda, waktu masih banyak, belum terikat dengan rutinitas kerja yang ketat misalkan, mungkin ada peluang untuk teman-teman latihan lebih dahsyat lagi sehingga dapat ini materi. Inti-intinya apa sih? Sehingga siapa tahu 20 tahun yang akan datang teman-teman yang akan ngasih video seperti ini. Karena saya yakin 20 tahun yang akan datang, saya nggak akan lagi di depan kamera, di Instagram atau di Facebook, ngomong begini. Gitu ya. Udah lewat kali ya. Bukan zamannya lagi saya begitu. Gitu ya. Pasti akan ada orang-orang muda yang menggantikan. Kira-kira gitu ya. Oke. Tidak bisa berwirausaha karena tidak ada modal. Betul sekali. Teman-teman sekalian, kadang-kadang kalau mau usaha, modal salah satu yang dipikirkan. Menjadi seorang terapis itu membuat kita membuat sebuah paradigma bahwa modal itu tidak selamanya adalah ya kita punya waktu, ya, kita punya anggota badan yang lengkap, itu adalah modal. Kita punya konsentrasi, punya kemauan, itu adalah modal. Dan menjadi seorang terapis membutuhkan itu. Ya, jadi terapis itu bukannya tanpa modal, harus pakai modal, keyakinan, keteguhan gitu, konsistensi, itu modal mahal banget. Jadi orang-orang yang menjadi terapis profesional menurut saya orang-orang yang memang sudah menginvestasikan modal yang sangat-sangat mahal. Walaupun bentuknya bukan rupiah, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, dengan nuansa ini, maka saya mau ngajak teman-teman lihat bahwa dalam bisnis itu bisa jadi loh ada juga yang tidak pakai rupiah. Dan bisa jadi jalan pembukanya adalah terapi. Nah, ini satu rahasia yang mau saya kasih nih. Ini mungkin endingnya ya hari ini. Karena Bu Ambar sama Kang Lutfi bilang, Kang As, hari ini jangan lama-lama gitu ya. Jangan sampai kelamaan. Oke, saya mau bilang begini. Ada satu hal yang nggak banyak orang tahu yang bisa didapat ketika kita menjalankan terapi secara serius. Nggak harus secara profesional, secara serius aja. Ya. Ketika kita melakukan terapi, maka salah satu yang dibentuk adalah trust, kepercayaan antara terapis dengan pasien. Itu sudah pasti. Mungkin pasien pertama datang, dia belum tahu apa-apa, dia mungkin masih setengah-setengah ya. Tetapi ketika kita bisa memberikan pelayanan yang baik, menunjukkan empati, serius dalam menggarap keluhannya, dan alhamdulillah ada progres positif, maka trust itu akan melambung tinggi. Kalau kata dokter si orang ini nggak boleh makan bawang misalkan, atau nggak boleh ngerokok misalkan, terus dia masih curi-curi, jadi sama terapi nurut. Ya, banyak sekali itu kejadian dan itu mungkin 80-90% lebih seperti itu. Sosok seorang terapis memiliki trust yang tinggi. Ketika kita adalah orang yang benar, yang baik, yang juga memiliki kompetensi, maka trust ini akan menjadi sebuah modal yang besar. Yang bisa jadi rupiah, permodalan dalam bentuk nominal itu akan datang dari trust ini. Karena yang kita terapikan bukan gini. Jangan sampai lihat gini. Kadang-kadang ada salah persepsi gini. Yang diterapi itu pasien itu selamanya membutuhkan pasien itu selamanya membutuhkan terapis. Nggak gitu juga. Kadang-kadang yang kita terapi itu orang-orang hebat kok. Ya nggak semuanya orang tanda kutip ya, nggak mampu ke rumah sakit terus terapi gitu ya. Nggak begitu. Banyak banget yang kita terapi itu bisa jadi orang yang hebat dalam bidangnya masing-masing. Si pasien A punya kemampuan ini, terus minggu depan kita terapi pasien B punya kemampuan beda lagi. Terus kita mikir, si A sama si B kalau dipasangkan bisa jadi bisnis sih. Bisa jadi kita menjadi orang yang membuka
bisnis itu gitu ya, maksudnya menghubungkan si A dan si B sehingga menjadilah sebuah kemanfaatan yang lebih besar. Si A misalkan, contoh kayak saya kan web developer nih. Si A, saya misalkan bisa bikin web. Si B, pengusaha, belum punya website. Kami diterapi oleh orang yang sama, misalkan. Terapisnya kalau dia cukup jeli, akan bilang, kenapa Pak nggak ketemu perusahaan Bapak, ketemu aja sama si Kang Asari, bisa bikin websitenya gitu ya. Digituin, ceklek gitu ya. Nah, si A ini udah ada trust, ketika dipasangkan ya trustnya tinggi. Bahwa itu akan menjadi sebuah bisnis deal, punya peluang tinggi. Itu yang minimal kita bisa jadikan, itu banyak banget ya kejadiannya seperti itu. Kalau kitanya jeli, yang penting itu kitanya jeli. Ketika kita terapi pasien, nggak cuma terapi dah selesai. Berikutnya, jangan kayak begitu ya, maksudnya jangan kayak apa ya? Kalau di pabrik gitu, saat masuk gini terapi just udah, masuk lagi terapi udah, kita cuman kayak ngisi gas gitu, terus nggak begitu kan? Kan ada proses-proses ketika di terapi, kita jadi kenal, jadi tahu, kita tahu latar belakang segala macam. Kalau kita pergunakan ini dengan baik, dengan kejelian kita bisa mematchingkan beberapa orang potensi-potensi ini menjadi sebuah bisnis kan gitu. Atau mungkin kita punya bisnis kan gitu ya, yang bisa mungkin bekerja sama dengan pasien kita dengan modal trust yang tinggi. Nah, ini dari poin kedua yang saya pengen elaborasi ya. Jadi bisa jadi berwirausaha itu sangat mungkin bagi seorang terapis, dan bagusnya sih iya. Kalau teman-teman ada dua alternatif ya, kalau terapis itu mau jadi terapis profesional full dalam mengembangkan terapi, maka dia akan punya bisnis lain di terapi, gitu ya. Entah punya klinik, punya tanda kutip sekolah pelatihan buat terapis, gitu ya. MTHI itu tidak membatasi teman-teman terapis ini harus ke MTHI, enggak. Misalkan ya, ini saya bilang langsung misalkan saya bilang nama Kang Hilman atau Kang Egi. Kalau Kang Hilman ini tanda kutip mau membuka pelatihan, bikin sekolah terapis baru dengan teknik-teknik MTHI, it's okay, nggak apa-apa. Sehingga nanti Kang Hilman punya anak buah, gitu ya. Punya terapis-terapis second line-nya. Dan bisa berkembang gitu ya, misalkan Hilman energi spa atau apa gitu ya. It's okay. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman itu berfokus pada terapi profesional, sangat mungkin pengembangannya adalah bisnis yang berkenaan dengan terapi. Entah itu obat-obatnya, airnya, dan teman-temannya. Kesana larinya. Kedua, atau teman-teman sebagai seorang terapis juga punya bisnis yang lain gitu ya. Nah, ini juga sangat-sangat kita sarankan. Kenapa? Karena suatu saat yang berbahagia bisa jadi, kita sih pengennya gini ya. Kalau bisa sih, klinik kita itu full gratis. Kalau bisa. Orang-orang yang datang, pasien-pasien itu kalau datang ya, diterapi sama kita, pulangnya dikasih 200.000 seorang. Pengennya begitu. Kalau orang yang dari jauh, tiketnya dibeliin sama kita. Diterapi sama kita, pulangnya dibekelin sama kita. Pengennya begitu. Itu adalah gambaran keinginan besarnya. Apakah sudah sampai situ? Belum. Kalau mau sampai situ, harus bagaimana? Maka kita harus punya bisnis line yang jalan. Sehingga terapi itu benar-benar sudah menjadi pelayanan 100%. Kan kira-kira gitu. Nah, untuk itulah kita perlu punya 3 hal dasar tadi. Selalu meningkatkan kemampuan. Yang kedua, kita juga harus peka. Yang ketiga, kita harus benar-benar punya strategi. Hanya dengan begitulah kita bisa punya harapan si proses ini berjalan dengan eksponensial dan berhasil, kira-kira begitu. Jadi semuanya bisa dimulai dengan satu orang pasien. Kalau teman-teman punya strategi, tidak akan perlu waktu lama untuk punya banyak pasien. Tidak akan perlu lama untuk punya komunitas yang full trust dengan teman-teman. Di sanalah teman-teman akan diuji dengan berapa kejelian teman-teman dalam mengembangkan
bisnis lain yang lain. Kira-kira gitu ya. Nah, itu mungkin teman-teman yang saya pengen sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Di pertemuan kita yang kali ini udah berapa menit ya? Saya nggak tahu nih udah berapa menit. Oke. Itu jadi pada pertemuan kali 5 ini kita udah bahas sedikit tentang bagaimana tips untuk meningkatkan jumlah pasien. Ini kayak simple, kayak sederhana. Percayalah ini hasil dari strategic meeting gitu ya. Kita udah hasil dari pengalaman segala macam disatuin dan inilah garis merahnya gitu ya. Dan ini sudah terbukti gitu ya. Jadi tinggal teman-teman kalau mau bisa pakai pola ini diterapkan gitu ya. Kalau tadi kenapa cara menghilangkan malas ya tadi ya, cari 2, manfaatnya harus tahu dulu, kedua keseruannya harus tahu, kan kira-kira gitu ya. Oke, mungkin itu teman-teman sekalian pertemuan kali ini semoga bermanfaat. Materi-materi yang ada di MTHI Talks akan terus kita update. Jika teman-teman punya pertanyaan, bisa dituliskan di komen atau via WA ke nomor yang sudah disediakan. Nanti kita akan coba untuk bahas gitu ya. Estimate minggu ini kita akan keluar dengan latihan instruksional. Semoga melalui video-video instruksional itu terapis-terapis bisa muncul di berbagai penjuru Nusantara tanpa harus bertemu langsung. Hanya video via YouTube aja teman-teman udah bisa belajar gitu ya. Minimal self-healing atau ke keluarga terdekat. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Ashari, Komisioner MTHI dari Jalan Subang nomor 29 Antapani, Bandung, undur diri. Terima kasih. Rekaman video ini akan ada di YouTube. Silahkan diputar ulang nanti. Like dan subscribe juga ya. Bagikan kalau teman-teman merasa ini ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.